Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai suatu tema yang ini temanya menarik sekali teman-teman, dimana tema ini dulunya bisa dikatakan permasalahan juga gitu. Permasalahan juga tidak ada di zamannya Rasulullah, tetapi permasalahan ini, tema ini ada di zaman kita gitu. Apa itu? Yaitu musik dan nyanyian. Nah, musik dan nyanyian ini, materi ini saya ambil dari buku karya Profesor Dr. Andes Haji Masfuk Zuhdi, begitu teman-teman. Kira-kira apa gitu loh, apa yang akan kita bahas mengenai musik dan nyanyian. Nah, maka dari itu sebelum masuk ke dalam materi, ini ada suatu permasalahan. Ya, sebelum masuk ke suatu permasalahan, saya akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, saya bernama Muammar Kahfi gitu, dengan nomor induk mahasiswa 203111222. Ya. Saya dari jurusan program didikan PAI, Pendidikan Agama Islam, kelas 5G. Dan saya adalah mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Lanjut, next kita akan membahas, ya, ini ada suatu permasalahan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada kali ini, kira-kira dari gambar yang pertama ini, permasalahan yang pertama, ini ada satu foto, satu gambar. Kira-kira apa? Ini apa teman-teman? Coba teman-teman perhatikan. Ya. Ini adalah seorang penyanyi gitu ya, penyanyi melakukan konser gitu. Ada laki-laki juga, ada penontonnya. Nah, lanjut lagi, ini ada seorang bapak-bapak ya yang menyawer biduan penyanyi dengan uang gitu. Kemudian dari hal tersebut nih pasti ada yang namanya tawuran dari hal-hal tersebut gitu. Tawuran, baku hantam antar penonton yang satu dengan yang lainnya, dan bahkan ada juga nih ibu-ibu yang menggeret suaminya dari atas panggung karena suaminya itu menyawer biduannya gitu. Dari permasalahan yang pertama ini, apa yang teman-teman pahami tentang musik dan nyanyian gitu? Apakah hal ini diperbolehkan? Bagaimana hukumnya begitu? Nanti teman-teman coba pikirkan gitu. Kira-kira kalau seperti ini, musik dan nyanyian itu boleh atau tidak, bermanfaat atau tidak gitu? Dari hal-hal seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua nih, what do you think teman-teman? Nah, ini ada gambar Habib Syekh ya. Habib Syekh sedang selawatan gitu dengan para kiai ulama yang lainnya gitu. Nah, kira-kira ini hukumnya apa teman-teman? Kalau musik dan nyanyian dalam bersolawat ini kira-kira hukumnya apa gitu? Kan hal-hal seperti ini kan adanya di zaman kita gitu. Di zaman Rasulullah dulunya itu tidak ada begitu. Nah, apa coba kira-kira teman-teman pikirkan? Dari permasalahan yang tadi, yang pertama itu kan banyak penyanyi gitu, terus kemudian biduan, kemudian menyawer yang mengakibatkan baku hantam, ricuh gitu. Nah, hal tersebut maka apakah bermanfaat gitu? Pastinya tidak bermanfaat. Pastinya menimbulkan banyak madorot, hal-hal yang negatif. Maka dari itu, apabila musik dan nyanyian digunakan hal seperti itu tidak boleh begitu, hukumnya haram. Sedangkan di permasalahan yang kedua, yang gambar ada Habib Syekh ini bersolawat. Kita tahu bersolawat itu mengucapkan solawat, mengirimkan salam kita kepada Rasulullah. Maka hal itu adalah hal yang baik gitu loh, hal-hal yang positif. Maka dari itu hukumnya apa? Nah, hukumnya pasti diperbolehkan gitu, karena kita mengucapkan salam, banyak hal-hal positif, hal-hal yang bermanfaat, sehingga tidak menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari dua permasalahan ini teman-teman, nantinya akan kita bahas ya. Yang akan kita bahas agar teman-teman tahu, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian musik dan nyanyian. Yang kedua kita akan membahas mengenai saddu al-dzari'ah,
Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai hukum musik dan nyanyian menurut ulama. Ya, next. Yang pertama, pengertian musik dan nyanyian. Musik adalah karya cipta berupa bunyi atau suara yang memiliki nada dan irama dan keselarasan juga. Di dalam musik ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, harmoni, ritme, dan timbre. Sedangkan nyanyian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil menyanyi yang dinyanyikan, yang kemudian dari nyanyian ini terciptanya lagu. Nah, musik dan nyanyian ini adalah suatu atau dua hal yang tidak dapat dipisahkan, teman-teman. Ada musik pasti ada nyanyian, kemudian juga ada nyanyian juga ada musik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sadu az-zari'ah. Apa itu sadu az-zari'ah? Kata sadu yang artinya menutup atau menghalangi, dan az-zari'ah yang artinya jalan, wasilah yang jadi perantara. Jadi sadu az-zari'ah adalah menutup atau mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan orang-orang ke dalam hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ditutup, dicegah dari apa? Dicegah dari hal-hal yang tidak baik, ya, hal-hal yang negatif, sehingga mengantarkan orang tersebut tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadinya mencegah hal-hal yang buruk, sadu az-zari'ah. Nah, contoh dari sadu az-zari'ah nih, melihat aurat wanita yang bukan mahram, yang bukan istri, begitu pula sebaliknya gitu. Karena perbuatan ini bisa condong kepada orang-orang untuk melakukan perbuatan yang tercela seperti cabul, zina, pelecehan seksual, dan lain-lain. Nah, hal ini dimaksudkan agar menjaga keselamatan dan kehormatan wanita dan laki-laki. Jadi mencegah hal-hal yang buruk seperti melihat aurat, ya, aurat lawan jenis yang bukan mahram itu kita mencegah agar tidak melakukan hal tersebut. Seperti inilah yang dinamakan contoh sadu az-zari'ah. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas hukumnya. Nah, hukum musik dan nyanyian menurut ulama itu ada dua, teman-teman. Ya, yang pertama haram. Kemudian yang kedua mubah atau boleh. Kenapa dikatakan haram? Kenapa dikatakan mubah atau boleh? Nah, nanti akan dibahas selanjutnya. Ya. Yang pertama, haram. Hukum musik dan nyanyian dikatakan haram. Ya, ulama yang mengharamkan musik dan nyanyian memiliki alasan bahwa musik dan nyanyian adalah hiburan, permainan, atau kesenangan yang dapat membawa orang yang menjadi lalai, atau lengah dari melakukan kewajiban-kewajiban serta segala hal yang membawa kepada kemaksiatan. Jadi para ulama sepakat nih, kesepakatan para ulama, ijma ulama sepakat mengatakan musik dan nyanyian haram karena musik dan nyanyian itu akan membawa orang tersebut menjadi lalai, ya, menjadi lelah, menjadi lupa akan apa? Lupa akan kewajibannya, melaksanakan perintah Allah. Mereka akan lupa gitu karena kesenangan dari musik dan nyanyian tersebut. Maka dari itu ulama sepakat, ada yang mengatakan ulama bahwasanya hukum musik dan nyanyian itu haram. Contohnya apa? Contohnya dari musik dan nyanyian itu mengakibatkan orang tersebut lalai sholat, lupa belajar atau studinya, kemudian orang tersebut menjadi malas mencari nafkah karena selalu mendengarkan musik dan nyanyian, kemudian minum minuman khamar yang mengakibatkan minum minuman khamar gitu. Dalam contoh permasalahan yang pertama tadi, ya, di dalam biduan kemudian menyawer menjadi rusuh. Nah, berarti itu ada itu minum minuman khamar, minum keras gitu. Nah, itu dikatakan haram. Kemudian yang kedua dikatakan mubah, ya, dikatakan mubah. Nah, ini ada 3 alasan menurut ulama, ya. Mubah itu ada 3 pandangan menurut ulama. Yang pertama, ini ada kaidah fikihnya, teman-teman. Al-adlu fil ibahah hatta yadulad dalilu ala tahrimiha. Nah, artinya pada dasarnya segala sesuatu itu halal atau boleh sehingga ada dalil yang jelas menunjukkan keharamannya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ada ayat yang secara jelas melarang musik dan nyanyian. Jadi dalam kaidah fikih ini, teman-teman, hukumnya dikatakan mubah apabila karena pada dasarnya segala hal itu hukumnya halal atau boleh. Nah, sehingga sebelum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi segala sesuatu itu mubah, boleh gitu. Jadi musik dan nyanyian menurut para ulama boleh karena kan segala sesuatu itu pada dasarnya boleh gitu. Nah, kemudian yang kedua, pandangan ulama menikmati musik dan nyanyian itu sesuai fitrah manusia, ya.
kata lainnya human nature atau ghazirohnya insting naluri yang memang suka pada hal-hal yang enak, lezat, indah, menyenangkan, mempesona, mengasihkan, ya menghasilkan kedamaian dan ketenangan hati. Nah, dikatakan mubah ini karena menurut para ulama musik dan nyanyian itu segala sesuatu apabila itu bisa menimbulkan rasa suka, rasa senang, ya fitrahnya manusia. Nah, itu dikatakan mubah atau boleh. Jadi kita boleh mendengarkan musik dan nyanyian apabila dalam musik dan nyanyian itu mendapatkan hati kita menjadi tenang, menjadi damai gitu. Nah, itu dibolehkan menurut para ulama. Nah, sesuai dengan Quran surat Ali Imran yang artinya Ali Imran ayat 14, saya bacakan artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik, yaitu surga. Lanjutnya, mubah yang ketiga, ulama sepakat bahwasanya Islam itu tidak membunuh atau mematikan fitrah manusia dan ghazirohnya atau insting nalurinya, tetapi mengaturnya, menyalurkannya, mengarahkannya ke arah yang positif, ke arah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan tidak sampai melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Al-Qur'an. Nah, jadi para ulama sepakat mengatakan boleh karena pada dasarnya Islam itu tidak membunuh, tidak melarang, ya, mematikan rasa kesukaan manusia terhadap sesuatu, tetapi Islam lebih ke mengaturnya, menyalurkannya, menempatkannya sehingga hal tersebut dapat mendekatkan dirinya kepada Allah, begitu teman-teman. Jadi musik dan nyanyian ini apabila kita pahami, kita simpulkan dari yang ketiga ini, musik itu boleh kita dengarkan dengan syarat musik itu dapat mengatur kita, dapat mengarahkan kita pada hal yang positif. Nah, ini ada contohnya agar teman-teman lebih mudah memahami. Contohnya adalah orang yang mempunyai bakat seni suara, seni musik itu tidak dilarang oleh Islam dengan syarat ia mampu menekuni, mengembangkan bakatnya sehingga ia bisa menjadi penyanyi musikus yang baik. Apalagi jika bakat tersebut bisa digunakan sebagai sarana dakwah Islam. Nah, ini teman-teman contoh dari musik dan nyanyian dikatakan mubah apabila orang tersebut mempunyai bakat suara, bakat seni, bakat musik. Nah, penyanyi-penyanyi itu ya kan mempunyai seni gitu ya, mempunyai bakat gitu. Itu boleh loh, boleh mubah gitu, hukumnya mubah ya, karena itu dapat menghasilkan uang ya, dapat dalam membutuhkan kehidupan sehari-harinya, dan juga musik itu bisa digunakan untuk hal-hal yang baik gitu, yang menimbulkan hal-hal positif gitu. Jadi itu dibolehkan. Gitu ya teman-teman, sampai sini paham? Oke, dipahami dulu gitu ya. Selanjutnya ya, kesimpulannya. Apa sih kesimpulannya? Yang pertama, dan ada dua sih teman-teman kesimpulannya. Yang pertama, hukum musik dan nyanyian berdasarkan kebutuhan dan keadaan kita di zaman sekarang adalah boleh, dengan syaratnya dan pelaksananya oleh yang bersangkutan. Alasannya karena apa? Karena termasuk ke dalam zariah yang dasarnya mubah dan mengandung unsur positif yang lebih besar daripada unsur negatifnya. Jadi yang pertama ini, hukum musik itu dikatakan boleh, dikatakan mubah dengan syarat niat dari pelakunya itu untuk apa. Mereka menyanyikan musik, melakukan nyanyian, memainkan musik itu untuk hal yang baik atau tidak. Kalau untuk hal yang baik itu dikatakan boleh gitu, kenapa tidak? Karena itu akan menghasilkan hal-hal yang positif gitu. Kemudian yang kedua adalah sadu az-zari'ah, dijadikan dalil apa untuk mengharamkan musik dan nyanyian itu kurang tepat karena bakat seni musik dan nyanyi tidak bertentangan dan fitrah kesenangan manusia. Jadi sadu az-zari'ah yang dijadikan dalil untuk mengharamkan musik dan nyanyian itu kurang tepat teman-teman, karena pada dasarnya bila seorang punya bakat, kenapa tidak gitu, bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Oke, selanjutnya teman-teman ya, terima kasih ya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan dari materi pembahasan kita kali ini, nanti teman-teman bisa bisa komen gitu bisa komen di kolom komentar di bawah ya, nanti bisa ditanyakan, insya Allah nanti saya jawab. Thanks, terima kasih gitu. Kemudian sebelum saya akhiri, ini ada sepatah kata ya, motivasi begitu. Berbeda pendapat itu hal yang biasa,
Kita boleh tidak sepakat dengan pendapat orang lain, tetapi jangan sampai ketidaksepakatan itu menjadikan kita saling mencela. Ustadz Adi Hidayat. Nah, ini teman-teman, semoga bermanfaat ya dari pembelajaran kita kali ini. Saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Undur makola wala tandur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.